Shalom, selamat malam. Jemaat Tuhan, saat ini kita akan melaksanakan ibadah rumah tangga hari Rabu 29 April 2020. Dan saat ini kita akan melaksanakan ibadah di rumah masing-masing oleh karena kondisi situasi saat ini, oleh karena pandemi virus corona. Walaupun ibadah kita di rumah masing-masing, biarlah ibadah kita saat ini tidak mengurangi hikmat kita kepada Tuhan. Jemaat silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta muliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Jemaat yang kekasih, marilah kita berdoa. Di malam hari ini, dalam kebersamaan kami sebagai jemaat-Mu di rumah-rumah Tuhan, kami datang menaikkan pujian kepadamu, kami datang mengagungkan nama-Mu, kami datang dalam satu kesukacitaan untuk memuliakan nama-Mu. Maka ya Tuhan Allah Bapa, biarlah penyertaan Tuhan menyertai kami semua. Biarlah sukacita beribadah menjadi satu kekuatan yang Tuhan berkati, sehingga menjadi satu kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya ibadah keluarga ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita masuk di dalam Mazmur Pujian. Mazmur Pujian pada malam hari ini terambil di dalam Mazmur 72 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Mazmur 72 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11 yang kita akan baca secara bersama-sama. Mazmur 72 ayat 5 sampai 11 demikian. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun di atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenapi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Seba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Demikian Mazmur pujian kita malam hari ini. Sekalipun keluhan menimpa
marilah kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita siapkan pembacaan kita malam hari ini terambil dari Yehezkiel 37 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-28. Biarkan Alkitab kita terbuka, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang berkuasa atas kehidupan dan kematian kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan di hari ini, ibadah keluarga hari ini. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Lawatlah semua kami di rumah kami masing-masing dengan lawatan Roh-Mu yang kudus. Hadirkanlah kuasa-Mu untuk kami, memampukan kami dalam kesukacitaan dan penuh hikmat, membaca dengan baik, memahami dengan baik, dan memiliki kekuatan yang luar biasa daripada-Mu untuk menjadi pelaku firman. Tuhan Allah Bapa, bersabdalah, kami sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Yehezkiel pasal 37 ayat 24 sampai ayat yang ke-28 yang mengatakan, maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu-cucu mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberikan mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tempat-tempat mereka, di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Shalom. Hari ini pembacaan kita di ibadah keluarga malam hari ini terambil dari Yehezkiel 37 ayat 24 sampai 28 dalam judul perikop Kerajaan Israel dan Yehuda dipersatukan kembali. Dan tema sabda guna krida hari ini adalah mengalami pemulihan dan pembaharuan dari Tuhan. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saya mau katakan kiranya kita ada dalam kondisi yang tetap dalam pengharapan. Di tengah-tengah kondisi dunia yang sedang bergumul, bukan hanya saya, bukan hanya kita, tetapi juga mereka, bahkan seluruh dunia sedang bergumul, berhadapan dengan COVID-19. Maka tetaplah hidup dalam pengharapan, karena Tuhan Yesus Kristus adalah sumber pengharapan kita. Hidup di dalam pengharapan sesungguhnya membuat hidup kita lebih hidup. Seperti iklan berkata, bikin hidup lebih hidup.
Ataupun iklan yang lain lagi berkata bahwa terus terang, terang terus. Artinya dalam segala masalah pergumulan dan bencana, maka kita tetap ada dalam pengharapan. Kita tetap ada dalam kekuatan, kita tetap ada dalam sukacita. Terang menyatakan bahwa terang itu tampak, pasti tidak gelap. Hidup kita berbuat, hidup kita bertindak, karena kehidupan berarti kita berbuat, kita melakukan sesuatu, dan kematian itu adalah akhir dari segala keterbatasan, dan kita tidak bisa berbuat sesuatu. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sekalipun umat Israel dalam penghukuman Allah tidak berarti Allah membiarkan umatnya binasa. Lanjutan dari kemarin hari Minggu bahwa sekalipun Allah menghukum umatnya, tetapi Allah tidak menghendaki umatnya binasa. Menjadi bangsa terbuang di Babel adalah bagian dari penghukuman Allah terhadap dosa-dosa umat Israel. Karena sebagai umat milik Allah, mereka tidak lagi menyatakan menyembah Allah secara mutlak. Mereka menduakan Allah, mereka melakukan kejahatan, mereka hidup tidak benar di hadapan Allah yang sesungguhnya menjadi kehendak Allah. Dan itu adalah jati diri umat Allah. Jati diri umat Kristen adalah menyatakan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, bukan hanya dalam persekutuan saja, tetapi dalam satu perbuatan yang nyata dalam kehidupan kita, dalam satu kekuatan menyembahnya sekalipun dalam situasi sulit. Maka dengan kondisi umat Israel yang hidup dalam menduakan Allah, hidup dalam melakukan kejahatan, maka mau tidak mau penghukuman berlaku atas mereka. Mereka melakukan dosa dalam kehidupan umat Israel, ketidakbenaran. Mereka melakukan kehidupan yang tidak mengasihi. Mereka melakukan kehidupan yang jauh dari Allah. Sekali lagi bahwa di dalam dosa mereka, kasih Allah tidak terbatasi. Dan ini selalu mengingatkan saya juga, mengingatkan keluarga saya, dan saya juga mau mengingatkan semua kita bahwa sekalipun kita ada di dalam dosa, sekalipun kita ada di dalam penghukuman, ingatlah bahwa penghukuman tidak harus membinasakan kita. Maka marilah kita datang kepada Allah dalam pertobatan untuk melihat dan menerima betapa kasih Allah luar biasa. Sehingga mari kita perhatikan apa kata Nabi Yesaya. Dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti salju akan menjadi, sekalipun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Jelas hal ini menegaskan bahwa betapa luasnya kasih Allah. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, jemaat yang beribadah di rumah-rumah, mari kita lihat penghukuman itu menjadi sebuah kesengsaraan yang mengerikan. Perhatikan bahwa penghukuman menjadi sebuah kesengsaraan yang mengerikan bagi kita. Disimbolkan dalam pasal 37 ayat 11, disebutkan di situ, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Inilah kehidupan penghukuman di Babel. Tulang-tulang menjadi kering, pengharapan kami sudah lenyap. Kalau tulang-tulang kering berarti tidak ada kehidupan. Bagaimana lagi tulang kering, tengkorak-tengkorak, bahkan terserak-serak. Tetapi oleh kasih Tuhan, maka dikatakan bahwa Allah bisa menyatukan tulang-tulang yang terserak-serak menjadi satu. Bahkan Allah bisa menimbulkan daging, dan Allah memberikan hembusan nafas, dan kemudian Allah memberi kehidupan. Ini jelas mau menyatakan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya, janganlah kita hidup dalam keputusasaan di tengah-tengah penghukuman, di tengah-tengah segala pergumulan, di tengah-tengah masalah kehidupan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, termasuk di tengah-tengah masalah, bencana, pandemi dunia yang menimpa semua orang COVID-19. Sekalipun kita ada di tengah-tengah situasi yang buruk, Allah sanggup mengubah segala sesuatu menjadi berkat. Jemaat yang kekasih,
Di dalam Yesus Kristus inilah nubuatan Nabi Yehezkiel terhadap umatnya Israel. Mereka yang terbuang, yang mengalami penghukuman, dibuang ke Babel, akan mengalami pemulihan Allah. Pemulihan Allah itu adalah disatukannya umat Israel, dibawa kembali, bukan hanya dibawa kembali, tetapi disatukannya umat Israel. Dalam ayat 15-23 disebutkan bagaimana Tuhan menyatukan bangsa Israel yang terbagi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Kita ketahui bahwa setelah Salomo, Israel menjadi dua, Utara dan Selatan. Tetapi kemudian Utara Samaria itu hancur tahun 822. Samaria dihancurkan oleh Asyur. Tidak lagi kita dengar tentang Samaria. Tetapi nubuatan ini mau menyatakan bahwa bagaimana pemulihan yang dilakukan oleh Allah terhadap Israel, maka disebutkan di situ ada dua papan yang disatukan, yaitu papan Yehuda dan papan Efraim. Efraim anak Yusuf. Seringkali disebutkan bahwa Efraim itu cemburu terhadap Yehuda. Tetapi kemudian nubuatan ini mau menyatakan bagaimana pemulihan Allah bukan hanya mengembalikan Yehuda yang dibuang, tetapi menyatukan Israel, Yehuda, dan Samaria menjadi satu. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi menjadi dua kerajaan, tetapi menjadi satu. Penyatuan itu ditandai dengan kehidupan mereka yang melepaskan mereka dari segala penyelewengan, dengan mana mereka berbuat dosa, kemudian mentahirkan mereka sehingga mereka menjadi umat Tuhan dan Tuhan menjadi Allah mereka. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, bahwa pemulihan Allah tidak hanya membawa bangsa Israel kembali ke negerinya, kembali membangun Israel, kembali membangun tembok-tembok Yerusalem, kembali membangun bait Allah, tetapi sekali lagi bahwa pemulihan yang luar biasa disebutkan dalam ayat 24, maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semua akan menjadi satu gembala, akan mempunyai satu gembala, mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Pemulihan dan pembaruan Israel menjadi disebutkan memiliki satu raja, yaitu Daud menjadi raja. Perhatikan bahwa Daud bukanlah menunjuk kepada Raja Daud karena Raja Daud sudah meninggal, tetapi menunjuk kepada keturunan Daud yang ada di dalam kehidupan kita sekarang ini kepada Mesias, Yesus Kristus. Umat yang dipulihkan dan dibarui menjadi umat Tuhan yang disebutkan juga dalam ayat 26, perhatikan, aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberi tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selamanya. Bagaimana pemulihan dilakukan Tuhan bukan hanya membawa Israel membangun kembali negerinya, membawa Israel memiliki kewenangan sebagai bangsa tahun 1948, Israel memiliki kewenangan, mereka menjadi bangsa yang merdeka. Tetapi kemudian juga seluruh dunia datang ke Sion memuji Tuhan. Dengan jelas menyatakan juga bahwa Daud akan menjadi rajanya. Semuanya akan mempunyai satu gembala. Jemaat yang kekasih, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bahwa inilah yang menjadi sukacita kita. Yesus Kristus adalah utusan Tuhan yang menjadi pemersatu umatnya. Bukan hanya Israel sebagai bangsa yang menerima anugerah Tuhan, tetapi Israel baru diisapkan dalam umat perjanjian baru, menerima perjanjian yang kekal, menerima berkat-berkatnya. Kitalah Israel yang baru, yang menerima perjanjian baru, yang menerima berkatnya. Yeremia sudah mengatakan bahwa dalam Yeremia 31 ayat 31, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan umat, dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bahwa di dalam Kristus kita menjadi umat perjanjian baru dan mengalami berkat-berkatnya. Maka sebagai umat perjanjian di dalam Yesus Kristus, marilah kita selalu hidup di dalam iman kepada Kristus yang sudah mati dan bangkit,
yang kita rayakan dalam minggu-minggu Paskah ini, supaya setiap kita bukan hanya orang Israel, tetapi semua orang yang percaya kepada Kristus menjadi Israel baru, umat perjanjian baru yang juga menerima kekekalan di dalam kehidupan kita, menerima kekekalan di dalam Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Marilah kita bersyukur untuk anugerah Tuhan dengan senantiasa mengandalkan Kristus dengan selalu meneladani karyanya. Di tengah pandemi COVID-19, bahwa kita punya Kristus yang hidup, yang menganugerahkan kita kasih dan kuasa. Mari kita hidup di dalam kasih-Nya dengan setia kepada apa yang harus kita lakukan. Tadi kata pemerintah stay home, tetap tinggal di rumah, melakukan apa yang harus kita lakukan, berkarya dan terus berkarya dari hal-hal kecil di dalam rumah kita. Sekecil apapun yang kita lakukan, kita bersyukur. Dan kita adalah umat perjanjian baru yang dikasihinya. Dan marilah kita senantiasa hidup di dalam kekuatan Kristus untuk mengalami berkat-berkat yang sudah dijanjikannya. Dan menjadikan kita gereja, menjadikan kita umat perjanjian baru yang senantiasa bersyukur dan senantiasa mengalami kekuatan di tengah-tengah keterpurukan sekalipun karena kita ada Kristus. Dan di tengah-tengah kehidupan kita, kita bisa mampu untuk tetap survive, tetap hidup, tetap mengalami kekuatan dan tetap menjadi berkat. Biarlah sebagai umat perjanjian baru dalam kehidupan kita, kita nyatakan itu di tengah kehidupan pribadi kita, di tengah kehidupan keluarga kita, di tengah-tengah berjemaat, bermasyarakat, kita bersyukur dan menjadi berkat. Tuhan memberkati kita. Amin. Kekasih, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih karena berkat-Mu kami boleh beribadah, sekalipun kami boleh beribadah di rumah-rumah secara online. Maka kami berdoa, Engkau berkati setiap keluarga-keluarga yang saat ini menaikkan doa-doa secara khusus di dalam ibadah-ibadah. Dengarkanlah. Sendengkan telingamu, dengarkan permohonan setiap orang yang menaikkan syukur mereka, yang menaikkan pergumulan mereka.
Berkati setiap ucapan syukur yang ada di setiap rumah tangga, keluarga-keluarga perjanjian baru yang bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kemenangan-Mu, kebangkitan-Mu. Biarlah kami selalu ada di dalam kebangkitan Kristus untuk bersyukur dengan segala pergumulan bahkan keterpurukan sekalipun. Karena kami percaya bahwa Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Maka ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih bagi kami semua dengan segala syukur kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, sekalipun kami kerja dari rumah, sekalipun kami juga kerja dengan absen atau kedatangan yang dibatasi, kami tetap bersyukur. Dan ketika kami di PHK Tuhan, berkati kami, mampukan kami bijak menyikapi peristiwa ini. Kami selalu bermohon Tuhan berkati kami, berikan kami kekuatan. Dan ketika kami tidak punya apa-apa dalam kehidupan kami, hadirkan berkat-Mu. Kami percaya berkat Tuhan selalu ada. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berkati semua kami, berkati anak-anak yang sedang belajar dari rumah. Berkati anak-anak kami yang jauh daripada kami, di tengah-tengah ketakutan kami menghadapi COVID-19, jaga dan lindungi mereka. Berkati ya Tuhan Allah Bapa semua kami sebagai jemaat-Mu untuk senantiasa melakukan apa yang baik. Engkau memberkati supaya kami taat kepada aturan, Engkau memberkati kami supaya kami setia beribadah. Kami berdoa secara khusus, berkati akan gereja-Mu, GPIB Shalom. Engkau berkati seluruh majelis jemaat, Engkau berkati seluruh pendeta, Pendeta Nestor Mananuhas beserta keluarga, Pendeta Febri, Pendeta Christine. Engkau berkati semua ya Tuhan Allah Bapa, majelis-majelis para presbiter, diaken, penatua. Engkau berkati semua yang Engkau pakai dalam pelayanan-pelayanan ini. Secara khusus kami berdoa untuk tim multimedia. Engkau berkati akan Daniel, Engkau berkati akan Gusto, Engkau berkati akan Luis ya Tuhan, semua kami yang Engkau pakai dalam rangka kelangsungan ibadah, berkatilah untuk kemuliaan nama Tuhan, berikan hikmat, tambahkan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk mereka yang sakit, maka ya Tuhan jaga, pelihara, kuatkan, sembuhkan mereka yang di rumah sakit, di rumah mereka maupun di mana mereka berada Tuhan, bahkan yang mereka ada dalam isolasi karena COVID-19, anugerah Tuhan, ketenangan, kekuatan, kesembuhan menjadi bagian mereka. Sekali lagi kami juga berdoa untuk garda terdepan para tenaga kesehatan. Berkati mereka, mampukan mereka, beri kekuatan, dan mereka boleh menjadi sarana Tuhan, menjadi alat kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang terinfeksi COVID-19. Berkati bangsa negara kami ya Tuhan Allah Bapa, biarlah penyertaan Tuhan menjadi bagian mereka untuk membawa kehidupan bangsa kami melampaui peristiwa ini. Bahkan dunia secara khusus hadirkan penemu vaksin untuk menghadapi virus COVID-19 supaya boleh umat Tuhan dunia terbebas dari COVID-19. Kami percaya Tuhan akan selalu menyertai kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berkati semua kami, berkati setiap rumah tangga. Inilah doa kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur. Dengan lembut dan penuh kasih, Allah telah menyapa kita dalam firman-Nya. Marilah kita ungkapkan syukur bagi Allah untuk kasih-Nya bagi kita. Berilah persembahan dengan sukacita dan kerelaan hati. Ingatlah pesan Alkitab. Bertekunlah dalam doa, dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur.
Kolose 4 ayat 2. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadiratmu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mensyukuri akan segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dan lewat ibadah kami Tuhan pada saat ini, kami telah berikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Tuhan berkati majelis jemaat agar mereka dapat mengolah, mengatur persembahan ini untuk dipakai untuk pekerjaan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Tinggallah dalam damai sejahtera Allah dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang.
Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa, Engkau memberkati kami dalam ibadah keluarga malam hari ini di setiap rumah tangga. Dan biarlah anugerah Tuhan Yesus meneguhkan firman Tuhan menjadi kekuatan kami pribadi, menjadi kekuatan kami keluarga, menjadi kekuatan kami jemaat untuk senantiasa pergi melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan dalam kehidupan kami di dalam rumah maupun di dalam rumah, dalam kehidupan kami menjadi berkat sebagaimana apapun adanya kami, dan kami tetap menjadi umat perjanjian baru yang meneladani Kristus dan melakukan karya-karya Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dalam persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya.